Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirgi Aditya Nugraha dengan NIM 225003185. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai tugas aplikasi ke teknik sipilan 1 di bidang keairan. Nah, yang sebelumnya saya sudah melakukan analisis menggunakan aplikasi yang bernama CleanMode dan CropMode. Nah, step selanjutnya saya akan mendelineasi das gitu ya, sekaligus memetakan menggunakan aplikasi yang bernama ArcGIS gitu ya. Nah, kita pertama akan buka terlebih dahulu aplikasi ArcGIS-nya. Nah, di sini saya menggunakan ArcGIS Pro gitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dari ArcGIS Pro ya, bisa bikin new project gitu ya. Kita bisa klik map ini. Kita bisa okekan terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal dari ArcGIS Pro ya. Kita bisa lihat ada peta Indonesia gitu ya. Nah, sebelum lanjut gitu ya, saya akan save dulu terlebih dahulu project ini gitu ya, biar antisipasi gitu ya di tengah-tengah terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu power close gitu ya. Kita bisa ke project ya, project terus save project as. Nah, di sini kita bisa simpan ya di mana teman-teman bakal simpan project folder ini gitu ya, karena saya sudah bikin ya di tugas aptek 1 terus di GIS. Nah, kita bisa namain misalnya dashbiren gitu ya untuk project ini, karena saya studi kasusnya ini berada di Biren Aceh gitu. Dengan project tugasnya itu ARPX ini kita bisa save. Nah, ini sudah ya, sudah tersimpan gitu ya, ada dashbiren gitu ya nama projectnya. Nah, selanjutnya sebelum lanjut juga saya bakal ubah dari base map ini, saya akan ubah menjadi kita bisa ke map gitu ya, kita base map. Nah, saya akan ubah si base map ini menjadi base map ya, tipenya imagery ini ya. Nah, ini sudah terubah gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan buat titik koordinat gitu ya, uh, dari lokasi yang akan ditinjau gitu ya. Karena saya di Biren Aceh gitu ya, berada di zona 47N, jadi saya akan setting dulu ya. Bisa kita pertama bisa ke drawing order ini, kita bisa ke map, bisa klik kanan terus ke properties. Nah, kita bisa cari koordinat sistem. Nah, ini kan masih bawaan dari ArcGIS-nya ya, yaitu WG1984 ini. Nah, kita bisa ke projected coordinate system, cari UTM. Nah, ini WG1984 TDA Northern Hemisphere ini. Nah, kita bisa cari WG1984 zonanya 47N gitu ya. Nah, ini udah ada ya. Kita bisa apply. Nah, jadi udah ke refresh ya, artinya sudah masuk nih. Kita oke aja gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan gitu ya data Demnas gitu ya. Nah, caranya itu ke map ini kan ada add data ya, kita bisa add data. Nah, ini saya udah menyimpan ya data file Demnasnya gitu ya, untuk studi kasus saya itu Biren Aceh gitu ya. Ini kita tinggal blok aja gitu ya file Demnasnya, terus di oke gitu. Nah, ini udah muncul ya dari data Demnas Biren ini. Ini ada 9 ya. Jadi dia terbagi menjadi 9 bagian gitu ya. Nah, ini bisa tuh biar perlu lebar. Nah, karena ini kan masih menjadi terbagi ya menjadi beberapa bagian gitu ya, 9 bagian ini. Nah, saya akan ubah menjadi satu kesatuan. Jadi Demnas ini menjadi satu gitu ya, menjadi satu kotak gitu ya. Nggak terbagi kayak gini. Itu caranya kita bisa ke yang namanya tools geoprocessing. Sebelah kanan ini ya ada geoprocessing, atau misalnya
teman-teman ada yang belum ada di sebelah sininya, kita bisa ke view gitu ya. Di sini ada geoprocessing, nanti dia otomatis pindah ke kanan ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan yang namanya mosaic to new raster gitu ya. Nah, ini ada ya di baris kedua itu ada mosaic to new raster, bisa klik aja. Nah, kita bisa inputkan rasternya gitu ya. Input raster di sini itu masukkan data dimnas yang menjadi beberapa bagian ini gitu ya. Kita masukkan mulai dari yang pertama, kita masukkan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 ya. Kita udah ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, kita bisa ini untuk ke output location itu, output locationnya itu kita simpan di file apa gitu ya. Tadi kan saya sudah simpan di folder yang bernama tugas aptek 1 ya. Kita bisa kembali ke tugas aptek 1, terus yang GIS gitu ya. Kita bisa klik ini foldernya aja, kita oke gitu ya. Nah, kita bisa beri nama ya, dataset name with attentionnya kita bisa kasih nama misalnya dem. Ini merge gitu ya, karena gabungan gitu ya. Kita bisa kasih .tit ya, itu jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini spasial refreshnya. Saya kasih ini, ininya untuk ini masih WGS 1984 ya. Nah, ini pixel tipenya kita bisa ganti ke yang 32 bit put ya. Nah, terus ke environment, terus ini nggak ada yang diubah ya. Kita bisa langsung di run aja ya. Ini ada yang missing ya. Bentar. Oh, ini ada yang belum. Ini number of bench-nya ya. Kita kasih 1. Nah, baru bisa. Ini sedang proses running ya. Jadi agak-agak sedikit lama. Prosesi. Sabar ya, masih loading. Kita coba run dulu. Takutnya ada yang coba kita cancel dulu ya. Kita ulang. Oke, kita coba run dulu ya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu ya. Kita masih statusnya masih pending. Jadi sebenarnya udah tergabung ya, jadi satu kesatuan. Cuma di sini masih status pending ya. Kita tunggu sampai dia berhasil dulu. Takutnya nanti error. Nah, ini ya udah komplit ya. Berarti kita udah berhasil. Nah, selanjutnya, nah ini biar nggak numpuk, kita uncheck dulu ya yang tadi yang demnas yang awal. Jadi kita checklistnya yang dampers dulu ya. Nah, selanjutnya ya ini kan tadi kita masih yang WGS 1984 ya, data dampers yang ini. Kita bakal cek terlebih dahulu.
bisa ke source gitu ya, kita bisa spasial reference-nya. Nah ini kan bisa masih OG1984 ya, kita bakal ubah dulu ke yang dia tuh ke zona UTM 47N gitu ya, sesuai dengan tinjauan itu Biren Aceh. Nah kita bisa ke geoprocessing lagi. Di sini kita bisa back dulu, kita bisa cari yang namanya ini apa projected gitu ya, project raster gitu ya, maaf bukan project tapi project raster gitu ya. Nah ini kita bisa ambil input rasternya dari the merge ya. Nah ini output raster datasetnya kita bisa beri nama, tapi kita bisa pilih dulu ke foldernya. Ke folder yang tadi ya, saya menyimpannya di tugas uptake gitu ya, di GIS. Nah ini bisa beri nama kita dem project. Ini saya lupa buat kasih tahu ya, kenapa saya kasih strip ya, karena di sini itu nggak boleh dispasi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang dispasi nanti bakal error gitu ya. Jadi usahakan nanti seragam gitu ya, misalnya pakai strip atau pakai underscore gitu ya, bukan underscore, kayak garis bawah gitu ya gitu. Misalnya kayak seperti ini gitu ya, garis bawah ini, tapi karena saya mau di bar jadinya pakai strip. Ini kita bisa oke aja, ini udah dot tip. Nah kita bisa koordinat sistemnya itu kita bisa ubah ya ke projected ya, seperti biasa kayak awal tadi bagai 1984 yang northern ini kita bisa pilih yang 47N. Oke. Nah processing faktornya ini di environment ini kita kasih 0. Nah, sudah ya, tidak ada lagi, kita bisa ke run gitu ya, kita ubah run ya. Ini kita dalam proses running, kita tunggu aja. Nah udah berhasil ya, udah komplit ya. Nah ini kita bisa tutup dulu demersnya, kita uncheck lagi ya, kita bisa ke project ini. Nah selanjutnya ini kita akan masukkan dasnya atau ya peta situasi dari birennya gitu ya. Nah itu caranya kita ke map gitu ya, terus ada namanya add data. Nah kita bisa cari gitu ya, atau karena saya udah menyimpan gitu ya data peta situasi dari das birennya, kita ke data topografi. Nah ini ada peta situasi kayak label biren gitu ya, nah ini bisa diklik. Nah saya pilih yang annotationnya sama polyline aja gitu ya. Sorry, nah ini kita oke. Oke, udah ya, nggak usah. Ada yang lupa, tadi kan kita udah ubah ya dari Denvers itu, tadi kan kita koordinatnya itu masih WG 1984 ya. Yang projected ini kan kita ubah ke WG yang 1884 itu, 1984 itu ke zona UTM 47N ya. Kita bakal cek terlebih dahulu ya untuk ini apakah sudah terubah gitu ya di spasial reference-nya. Nah ini udah ya, udah. Oke. Nah ini untuk peta situasi dari Dasbiren gitu ya, kita bisa lihat ya. Nah ini ya apa untuk peta situasi yang akan jadi tinjauan ya. Nah kalau sudah, nah ini kan masih terlalu berat ya si data dinas ini, kita akan kayak di
kecilin gitu ya responnya gitu ya, kita bakal ke geoprocessing lagi gitu ya, kita bisa ke geoprocessing ininya nama ini ya apa resample gitu. Nah ini ada resample gitu ya, input rasternya itu dari dem projected ini gitu ya, output rasternya kita bisa kembali simpan di tadi yang folder udah kita buat, yaitu uptake 1 BIOS. Nah ini kita kasih nama eh, dem 3 dem 30 ya, dem 30 protek ini ukuran ini nggak perlu diubah apa terus ini, oke. Ya kita langsung run aja ya. Ya kita masih menunggu ya, masih proses running. Nah ini udah ya, bisa lihat dari 30 detik ya, kita bisa uncheck yang projectednya gitu ya, kita bisa. Nah habis ini saya akan fill ya, selanjutnya itu ada ke geoprocessing gitu ya, kita ke geoprocessing lagi yaitu uh, kita bisa cari yang namanya fill. Nah input rasternya dari DEM 30, kita output rasternya bisa simpan di yang punya tadi kita buat seperti biasanya. Ini kita beri nama dem fill.tip gitu ya. Oke ya, dem fill.tip environmentnya para sampai ke jadi 0 gitu ya. Nah ini udah, kita run lagi. Kasih proses dulu. Nah ini udah ya, kita bisa uncheck yang ininya ya, kita bisa ke selanjutnya itu saya akan membuat namanya flow direction gitu ya, kita biasa ke geoprocessing lagi, di sini kita bisa cari yang namanya flow direction gitu ya. Nah ini ada invert surface rasternya, kita bisa dari dempil gitu ya, kita output flow direction rasternya kita simpan dan tadi di format folder yang udah kita buat lagi ya. Sorry, tugas aktif ya. Nah ini kita bisa namain dem fdr ya, direction tip gitu. Nah kita oke. Nah ini kalau direction tipnya dari 8 gitu ya, ini apa-apa terus ini udah tinggal di run aja. Nah ini ya flow directionnya udah ya, jadi dia jadi berwarna kayak gini. Nah ini untuk urut nomornya 16128 ya, yang warnanya ini dia random. Nah habis dari ini direction ini, kita selanjutnya bisa ke geoprocessing lagi ya, kita bisa ke cari namanya flow accumulation gitu ya.
accumulation gitu. Nah, ini dari DMFDR gitu ya. Nah, ini outputnya seperti biasa kita bakal simpan di folder yang udah kita buat lagi. Tugas aktif. Nah, ini kita bisa beri nama dem misalnya dem acc gitu ya, accumulation tip ya, jangan lupa teman-teman. Oke, nah ini tipe datanya float gitu ya, ini D8 terus di run aja. Kita masih proses running. Ini masih proses ya, agak lama. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, udah komplit ya dia jadi ini. Nah, karena dia warnanya hitam ya, kita kita bisa kasih warna gitu ya biar nggak hitam kayak gini. Itu caranya ke klik ya Demplo accumulation ini, terus ke simbologi gitu ya, terus ininya ubah yang di stretch ini kita ke classify gitu ya. Nah, ini histogramnya ini, ini kita classesnya kita bisa bikin dua klasifikasi aja ya, lihat terlalu banyak. Nah, ini kita bisa ke ini kasih no color gitu ya, ini bisa kasih warna misalnya warna biru gitu ya. Nah, terus untuk histogramnya kita bisa drag ini dia mendekati 0 gitu ya. Nah, udah ada ya, agak terlihat ya. Nah, ini buat low accumulation nya gitu. Nah, ini ya, karena sudah beres ya, dulu. Oke, ya udah ya, low accumulation nya udah ada ya, udah muncul. Nah, habis itu dia kita ke ini, kita mau selanjutnya itu ke menandai dari titik bendungnya gitu ya. Kita bisa close dulu ya. Ini kita bisa cari yang namanya katalog. Sebentar, kita cari katalog ya. Katalog, katalog, katalog. Oke, sebentar ya, kita cari katalog. Nah, ini ya ada namanya katalog view ya, atau enggak bisa kita katalog panel. Nah, kita bisa cari folder kita tadi ya, kita kan nyimpen project 7 gitu ya. Ini kita
gitu ya, kita bisa ke new gitu ya, kita terus ke save file gitu ya, classification. Nah ini kita hanya bisa kita ke ini apa, ke folder yang kita simpan tadi ada di DIS. Nah ini kita bisa namanya titik bendung gitu ya, titik bendung.shp gitu ya. Nah kita bisa geometri tipenya point, ini koordinat sistemnya ya kita yang udah buat gitu ya, ini kan WGS 1984 gitu, ini nggak ada yang diubah, kita run aja ya. Nah ini udah ada ya titik bendungnya di sebelah kiri ini, di drawing order ini kita bisa close terlebih dahulu ya untuk pre-processing gitu ya. Nah ini kita bisa ke klik ini, kita bisa ke edit, bisa ke create gitu ya. Nah ini kita bisa sembarang gitu ya, tapi sebenarnya karena saya udah mengambil PBA gitu ya untuk studi kasus saya itu sebenarnya ada di patok L233 gitu ya, kita bakal cari L233 ya, ini L300 ya, bisa ke bawah kita bisa cari patok L233. Ini makin ke atas berarti kita makin ke bawah ya. Ini patok L203 kita berarti ke sini, sebelah sini. Nah kita bisa cari patok L233 kelebihan 243. Nah ini L233. Nah sebenarnya titik bendung saya itu kan di sebelah sini ya, karena di kasus saya ini biren ini geser ya dari accumulationnya, jadi saya titik bendungnya digeser ke patok terdekatnya gitu ya, misalnya L228 ini gitu, dia itu masuk kan, ini ada accumulationnya terus ada peta situasinya gitu ya, jadi saya asumsikan di sini gitu ya untuk titik bendungnya. Nah kalau udah gitu ya tadi, nah ini udah, ini kita bisa ke close terlebih dahulu gitu ya. Nah kita bisa ke game processing lagi gitu ya, kita bisa cari yang namanya snap PowerPoint gitu ya, kita input rasternya di titik bendung ya. Nah ini udah kita ini dari flow accumulation, kita ke balik lagi airan ke satu ya gitu ya. Nah ini kita bisa namanya misalnya titik dash gitu ya, titik dash titik gitu. Oke. Nah ini tinggal di run aja ya. Snap PowerPoint ya, kita snap PowerPoint ini udah berhasil ya. Nah selanjutnya itu ke game processing lagi, kita cari yang bernamanya waterset gitu ya. Ini kita ininya dari FDR gitu ya, input rasternya dari point data titik bendung ini kita punya PTSAP lagi. Nah ini dengan error ya, terus folder yang lagi yang kita udah buat di GIS,
Nah ini bisa namain kita misalnya das gitu ya. Ini das Frank Gading dan SHP gitu ya teman-teman. Oke, sebentar juga salah. Oke, satu GS. Bentar. Oh, bisa. Kita bisa cari dulu misalnya. Kita bisa cari. Oh, sorry. Ini tuh bener ya di sini, tapi saya lupa. Ini tuh harusnya das ini das pribadi. Itu harusnya dotik ya, teman-teman. Wow, agak lupa. Terus ini oke. Nah, ini udah nggak error ya. Ini tinggal di run lagi aja. Nah, kita tunggu ya proses run ya. Nah, ini udah muncul ya dasnya ya. Das ini. Ntar kita akan tutup dulu. Oke, nah selanjutnya itu kita akan membuat ini ya apa polygon raster polygon ya. Kita bisa ke game processing lagi ya, terus ke namanya raster polygon. Nah ini input rasternya kita masukin dari yang raster gading.tip ini ya, terus ininya value aja, output ininya kita bisa simpan lagi ya di folder yang kita udah buat. Terus ke Aptek GLS. Nah di sini kita bisa buat namanya das Trenggati. Ini dotnya dia namanya dot shp ya. Oh tadi dotip, sekarang dot shp ya. Oke, kita ininya simbol poligonnya udah di checklist. Antara ini biarin, ini tinggal di run lagi aja. Nah udah ya, ini kita udah berhasil. Nah selanjutnya kita akan step selanjutnya ini apa, menentukan titik pos curah hujan gitu ya. Oke, biar banyak. Nah kita bakal ke pos curah hujan itu kita bisa ke folder gitu ya. Nah kita bisa cari data pos hujannya gitu, data hujan biru. Nah jadi pos curah hujan ini sorry bentar. Data hujan. Oke, sorry ya. Jadi kan data pos hujan ini kita bisa coba cek dulu ya. Kita ke data dulu. User email. Nah, di sini kan ada data hujan ya. Nah, jadi Excel ini tuh dia formatnya tuh harus di format di Excelnya tuh dari 97 2003 gitu ya, agar bisa dimasukkan ke harddisknya gitu ya. Jadi akan mengambil ini ya longitude sama latitude-nya gitu.
Nah, karena saya udah ada ya filenya untuk pos curah hujan Biren ini, udah diformat ke Exos 97 2003 gitu. Nah, jadi saya tinggal langsung masukin aja ya. Caranya itu ya tadi ke add folder gitu. Nah, ini kita sorry, folder, terus ntar sebentar biar harusnya kita ke ini dulu deh, ke geoprocessing ya. Nah, kita ke geoprocessing ya, kita masukin executable to point aja ya. Jadi Excel tadi itu di eh, export ke argisnya itu dia menggunakan geoprocessing executable to point gitu. Nah, di sini kita bisa masukin gitu ya. eh, Input table-nya kita cari ya. Tabelnya kan tadi kita udah ada ya. Kita bisa cari di folder yang kita simpan. Tapi karena saya disimpannya di PBA ya. Bentar, data PBA Biren Aceh. Data hujan. Nah, ini udah ada ya. So, nah, ini kan tadi kita udah yang saya udah sebutkan itu formatnya 97 2003 ya. Nah, ini kita klik, kita open. Nah, kita cek yang pos hujan ini. Nah, ini kan udah ya. Nah, ini tinggal di run aja. Nah, ini udah terbagi ya tuh pas curah hujannya gitu ya. Ini yang warna bulat hitam ini. Nah, karena ini terlalu kecil gitu ya, saya akan rubah jadi triangle udah. Bentar. Ke simbologi. Nah, ini simbol. Nah, kita bisa pilih yang ini sebenarnya bebas deh karena pilihannya karena ini banyak pilihan ini tergantung masing-masing. Nah, kalau saya biasanya pakai triangle gitu ya, triangle 40%. Nah, ini kan terlihat sedikit jelas ya. Nah, bentar. Nah, ini udah terlihat jelas. Nah, terus dari apa? Terus ke ini biar ada namanya gitu ya, kita ganti warna putih gitu. Maaf, bukan. Terus ke ini. Nah, ini ya, udah ada namanya ya. Nah, kita ganti warna namanya jadi PC warna putih gitu. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya ini saya yang titik bendung terlalu kecil ya, coba saya agak berbesar gitu. Simbologi simbolnya kita yang lebih besar gitu ya biar terlihat jelas gitu ya titik bendung gitu ya. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya gitu kita bakal ke gap processing lagi ya teman-teman. Kita akan membagi kita akan membagi apa poligonnya gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kita ke ini terlebih dahulu ya. Kita bisa cari di gap processing yaitu raster polygon ya, raster polygon. Nah, kita bisa input rasternya itu dari oh maaf. Nah, selanjutnya itu kita bisa ke ini ya apa membuat polygon teaser gitu ya. Nah, itu saya akan ubah dulu ya ini namanya biar kayak ini. Kita ke properti,
general, atau bisa namanya PCH gitu ya, pos curah hujan. Nah, kita bisa ke ini lagi, misalnya ke analisis, ke view, geoprocessing ya. Terus kita bisa cari yang namanya kritisan. Nah, kritisan poligon ya. Kita akan membuat poligon ya. Kita dari PCH ya. Tadi yang PCH ini kita bisa simpan output rasternya di folder yang biasa kita udah buat ya. Nah, ini kita bisa namain misalnya apa ya, ini dari das namanya das pisang gitu ya. Ini kita .shp, oke. Nah, ini kita ke environment. Nah, ini kita processing extendnya kita klik yang ini ya, karena display extendnya ini aja otomatis ya, nanti muncul angka koordinatnya. Kita udah di WG 1984 dengan data UTM nya 47N gitu ya. Kita terus run. Nah, ini udah terbagi ya, jadi polygon nya gitu, ini udah terbagi. Nah, karena ini masih terlihat kayak gini, kita akan ininya kita ubah gitu ya, no color gitu ya. Ini kita black outline. Nah, ini ya, kita udah terlihat gitu ya, udah terbagi ya poligonnya gitu ya. Nah, ini yang masuk ya, kita udah jelas ya, yang masuk pada das itu ada PCHA, PCHC, dan PCHD ya. Nah, selanjutnya kita akan clip ya dari das ini ya, kita biar tahu luasan dasnya itu berapa gitu. Nah, itu bisa caranya itu ke geoprocessing lagi gitu, terus cari yang namanya ini apa, clip gitu ya. Nah, ini bisa di clip. Nah, ini kita bisa input data setnya dari data destination ya, dari destination ini. Terus clip picture terus untuk ininya dari dastring gading. Nah, ininya kita bisa beri nama outputnya, itu kita simpan terlebih dahulu ya di folder yang kita simpan. GIS. Nah, di sini kita bisa beri nama luas PCH gitu ya. Ini jangan lupa .pip gitu, .shp. Oke, kita run lagi. Nah, ini udah terbagi ya, udah di clip ya, karena ini masih ada, kita uncheck dulu ya destination ini. Nah, ini udah terbagi ya, jadi nah ini yang akan kita hitung luasnya itu berapa gitu ya, luas dasnya ya. Nah, supaya tahu ini luasannya itu berapa gitu ya, kita bakal ke das luas PCH nya itu. Nah, terus ke label, ke data atribut table ya. Nah, di sini nah ini kan udah, ini saya udah ini otomatis ya, dia udah otomatis ngeklik ya. Jadi ada input pitnya itu ada 314, jadi kita bisa cross check ya. Jadi yang PCHC ini ada input pit 3 gitu ya, dan terus yang PCHD ini input pitnya 4. Nah, ini 1 gitu ya. Jadi yang PCHB ini dia nggak masuk
nggak masuk ke dalam das gitu ya. Nah, kita pengen tahu berapa sih luasan dari das ini gitu ya. Kita bisa ini besar di video ini karena kekecilan. Sorry, ini aja deh. Oke. Nah, kita bisa ini klik kanan terus ke field ya. Nah, ini kita bisa klik here to add new. Kita bisa misalnya namain luas PCH gitu ya, luas PCH. Ini seperti biasa ya, jangan di spasi ya teman-teman. Kita kasih nama aliasnya juga samain ya kayak ini ya. Kita uh, copy aja, nggak bisa kita beri nama lagi luas PCH gitu. Nah, data tipenya kita ganti ke float gitu ya. Nah, ini kan udah ya. Nah, terus ini udah kita save aja. Ini kita cek saja, kita save. Nah, di sini kan udah ada ya luas PCH, tapi di sini masih 0. Nama ini belum kita calculate geometri ya. Nah, kita bisa klik kanan, calculate geometri. Nah, di sini kita bisa ininya propertinya kita ke area. Nah, ini area unitnya misalnya hektar. Nah, ini koordinat sistemnya yang tadi yang kita udah buat ya di bagian 1984 di time zone 47N ya. Nah, kalau gini apply. Nah, ini luas PCH-nya sudah ada ya, teman-teman. Nanti luasan ini yang akan dipakai buat di KMS ya. Nah, kita bisa close aja ya. Yang ini sudah keluar ya luas PCH-nya berapa. Nah, bentar. Nah, selanjutnya kita bakal buat nampilin yaitu tutupan lahan ya teman-teman. Nah, kita bisa ke add data, add data lagi karena saya udah ada ya data tutupan lahannya. Nah, kita bisa ke foldernya kita di mana kita nyimpan data tutupan lahannya. Nah, ini ada data tutupan lahan ya. Kita bisa dia .hsap. Nah, ini ya data tutupan lahannya karena dia masih ini. Kita bisa klik lagi ya si tutupan lahan ini ya. Kita bakal klik. Kita cek dulu deh peta situasinya ya, teman-teman. Yang kayak ini. Nah, ini kita bisa ke graph processing lagi ya. Kita tetap ganti kan tadi itu dari ini destination ya, kita input dari yang tuplah gitu ya. Nah, ini clip picture-nya kita udah benar di dasar gading, kita bisa ganti namanya ya. Jadi kita bisa simpan lagi di sini dengan namanya misalnya dastuplah gitu ya. Tuplah.sap gitu ya. Oke. Kita run lagi. Nah, ini udah berhasil ya kan, tapi masih tertutup ya. Ini kita uncheck terlebih dahulu. Nah, ini kan udah ya. Nah, ini kan masih satu warna ya. Kita bakal tahu biar ininya apa ya, si ini tuh ada ketupan lahannya tuh apa aja gitu ya. Kita bisa kasih warna gitu ya ke simbologi. Maaf, ini ke ini ininya ke unit ya di value ya. Nah, terus ininya ke legenda gitu ya. Nah, ini kita bisa uncheck ya.
Nah ini udah muncul ya teman-teman. Kalau Dastuplah itu ada pemukiman, perkebunan, pertanian lahan gitu ya. Terus ada sawah gitu ya, itu udah muncul. Nah terus untuk luas PCA juga ya, kita coba ke simbologi itu. Ya ada yang lupa. Kita ke simbologi. Terus ini simbolinya kayak gini kayaknya. Nah ini kita bisa inputin. Ini kita biar ada namanya ya. Ini kan tadi kita tutup dulu Dastuplahnya ya. Nah ini kita bisa ke simbologi. Kita biar tahu buat legenda. Ini kan warna ini, warna krem ini dia PCHA ya teman-teman. Kita bisa ganti label ini jadi A, yang ungu ini menjadi C, jadi yang ungu ini menjadi D gitu ya. Nah ini udah ya, udah terubah gitu ya. Nah jadi angka label ini sesuaikan ya dengan PCH masing-masing, karena tiap ini pasti beda-beda gitu ya. Jadi jangan lupa dilihat juga di cross check ada gambar gitu ya. Nah ini kan sudah ya, ada luas PCH, terus ada Dastuplah gitu ya, Dituplah. Nah selanjutnya akan membuat yang namanya terakhir itu ya, apa slope ya, kemiringan lahan gitu ya. Kita akan buat kemiringan lahan, kita ke processing gitu, terus ke slope, namanya slope 3D ini ya. Input rasternya dari DM30 ya. Output rasternya kita bisa namain dengan, nah ini kita simpan, kita bisa simpan lagi ya di tempat yang biasa kita simpan juga sampai ya es ya. Nah ini kita bisa namain misalnya game slope ya, game slope 3D gitu ya, misalnya game slope 3D.tip gitu ya misalnya. Nah ini output hasilnya itu person rise gitu ya, ininya planar. Nah ininya nggak diubah apa-apa, kita bisa run ya. Ini kita dalam proses running ya teman-teman. Nah ya udah muncul ya di slot ini kamera ini ya. Nah ini kita bisa uncheck dulu ya Dastuplah sama PCH ini ya. Nah, kita bisa dasnya gitu ya, kita matiin dulu, kita add dulu. Nah udah gini kita ke ini ya, karena ini kan masih tertutup ya, dia ini sama kayak tuplah tadi ya, dia masih secara keseluruhan gitu ya. Nah kita akan klip gitu ya, tapi bukan di klip, ini namanya terus extract by max gitu ya namanya. Terus input rasternya itu dari Demslot 3D ini gitu ya. Nah ininya dari das Trenggading ya, das Trenggading yang .shp gitu ya. Bentar, oke, coba kita cari deh. Oke, coba begini. Nah ini udah ya, kita output rasternya kita kasih nama, kita simpan dulu lebih dahulu ya, biasa ya di folder yang udah kita buat harddisk. Nah ini kita bisa kasih misalnya dem extract gitu ya, dem extract .tip gitu. Ini kita jangan lupa ya kasih .tip gitu. Oh ini sorry salah simpan, harusnya kita update di IS.
Nah, kita simpan di sini dengan extract.zip ya. Ini udah ya, koordinat sistemnya WG1984.47N ya. Kita di sini di run ya. Nah, ini udah muncul ya ini namanya. Nah, ini kita bisa uncheck dulu ya, yang ini kita bisa kasih warna ya. Ini kita bisa ke simbologi, ininya classify aja ya, biar ini kita dua aja ya. Oke, kita dua. Oke. Nah, kita bisa ganti ya warnanya, ini bebas gimana teman-teman ya. Atau misalnya mau yang mana bebas. Bentar ya. Nah, misalnya gitu ya. Oke. Ini kita ganti warna deh yang ini. Ini kita ganti hijau gitu ya. Sorry. Hijau dua. Nah gitu ya. Misalnya ini saya gimana teman-teman ya. Nah, ini bisa dijual berapa kan? Nah ini udah ya. Jadi ini pemilihan lahannya ya. Jadi ya jadi gini ya teman-teman. Jadi yang elevasi yang rendahnya itu ada di yang warna hijau gitu ya teman-teman. Atau kita misalnya ganti deh, ulang lagi ini ya ke yang hijau gitu ya. Nah, jadi yang kuning ini tuh dia yang elevasi terendahnya gitu ya di 13 meter. Terus yang ini yang tertingginya di 59 gitu ya. Yang tertinggi yang warna hijau ini ya. Ini semuanya menyesuaikan ya soal warna ini. Cuma balik lagi ke teman-teman. Nah, ini saya seperti ini gitu ya. Nah, ini karena sudah gitu ya. Mungkin selanjutnya itu ke membuat layouting ya, peta gitu ya. Kita bisa ke insert new layout ya. Kita bisa cari A3 ya, 297 kali 420 ini. Kita pilihnya yang iso landscape ya, bukan portrait ya. Nah, ini kan udah ya. Nah, kita bisa ke map frame ya, kita map ini. Nah, ini kita klik ya, teman-teman. Untuk kekecilannya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita bisa atur-atur. Oke. Nah, kita bisa gitu ya. Ini sebenarnya disesuaikan aja ya gimana teman-teman buat ini. Saya sebagai contoh saja. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini dengan lahan gitu ya. Buat ini terus kita bisa membuat kotaknya gitu ya. Ini untuk teksnya.
bisa ini dulu ya. Kita bisa buat secara ini dulu, kita buatkan kotak ya. Ini misalnya buat logo ini gitu ya. Dan kita bisa tambahin lagi ini buat judul bertanya apa. Ini kita bisa tambah lagi untuk misalnya legenda gitu ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita bisa tambahin dulu picture ya. Misalnya ini logo Injani. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, logo Injani. Nah, ini misalnya dirasa kurang, ini bisa digeser ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa kasih teks. Maaf, kita nah ini pintar lagi, kita ke atas ya. Nah, yang teks ini ya. Nah, kita bisa kasih teks, misalnya namanya oke, maaf teman-teman, salah ini, harusnya ini. Oke, sebentar. Oke, terlalu kecil ya. Second. Maaf, tergeser ya teman-teman. Kita hapus dulu, kita bisa ini misalkan versi general. Terus program studi S1 teknik sipil. Nah, kita bisa double klik. Nah, kita bisa atur untuk teks simbolnya. Kita bisa atur untuk tinggi dari teksnya ya. Kita bisa kasih, misalnya kasih bold gitu. Gimana ya bold? Nah. Oke, nah ini kasih bold ya. Biar ini kita posisinya kita bisa di posisi center ya. Kita apply. Nah, ini misalnya terlalu gede, kita bisa kecilin gitu ya untuk judulnya ya. Atau kalau perlu di bold juga bisa gitu ya, misalnya kayak gini gitu. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Nah, kita bisa kita klik lagi ini ya. Maaf sedikit not responding ya. Kita save terlebih dahulu ya. Mohon maaf menunggu karena responding. Setting. Oke. Ini udah ya. Nah, kalau udah kita masukin lagi ya buat ini nama lagi, misalnya pengiriman lahan gitu ya, pengiriman lahan gitu atau apa gitu ya, nanti bisa disesuaikan sama teman-teman. Nah, ini
Ini kita bisa diperbesar ya teksnya gitu ya, terus dikasih bold gitu untuk judul ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, ini sudah ya. Oke, ini terus aja jadi mengganggu. Nah, kita bisa kita bisa kasih chart gitu ya, legenda gitu ya, misalnya di sini. Nah, ini kan ada ininya ya. Nah, kita ganti ke ini dulu ya. Nah, di sini kita misalnya matikan dulu ya yang nggak perlu ya. Das. Nah, ini date and extra tulisannya ganti ya. Misalnya ini uh, elevasinya gitu ya. Elevasi kemiringan lahan kita bisa ganti namanya. Um, Kemiringan lahan gitu ya. Biar namanya ini yang gradient ekstraktif ya. Nah, ini kita misalnya lihat lihat simbol apa simbol. Ada nggak apa-apa ya. Nah, terus untuk ini legend ini legend ini ini misalnya seperti ini gitu ya. Ini coba kita ganti di legendnya gitu ya. Oke, kita ganti ya namanya legenda gitu. Nah, ini bisa untuk simbol. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini karena agak terlalu besar, kita coba kecil dulu. Kita paskan ya ini. Geser. Nah, mungkin seperti ini ya contohnya gitu ya. Kemewahan terus kita bakal nambahin minimap gitu ya, yaitu ke nilai nah ini. Nah, di sini saya akan membuat minimap ya. Kita bisa cari ke data, kita cari Gasteng Gading.shp ya teman-teman. Kita cari, kita tadi pada di Gasteng Gading.shp ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, udah ada. Nah, kita bisa ke kita misalnya ke map, biar ada daerahnya. Nah, kita bisa nah ini kan kata kebesaran ya, jadi kita bisa ke activate gitu ya, kita zoom in, zoom out gitu ya. Ini banda Aceh misalnya ini. Oke, kita balik ke kita bisa indikator ya. Nah, itu udah munculnya ada kotak warna hitam gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti warnanya misalnya di warna merah, sorry,
Nah, color di simbol ini kita ganti di sini warna merah, kita bisa tebelin gitu ya, misalnya 3 gitu. Nah, gitu. Kita biasa deh. Nah, ini kan udah ya. Selanjutnya kita bisa kapahin gitu ya arah mata anginnya gitu ya. Kita bisa ke sini, kita bisa pilih yang ya kita bisa banyak ya pilihannya, mungkin kita bisa contoh misalnya kayak ini gitu ya. Ini kan terlalu kecil ya, kita bisa perbesar. Nah, ini kita bisa beri warna gitu ya, untuk background misalnya warna putih gitu ya. Sorry, bukan background, kita bisa ganti ini ya, warna di sini kita warna putih gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini terus kita bisa tambahkan grid gitu ya, misalnya kita grid ke sini grid gitu ya, kita bisa nah misalnya vertikal gitu ya. Nah, kita bisa ke properti gitu ya, kita automatically-nya kita matiin gitu ya. Nah, ini kita ubah di sini ya gitu ya. Nah, ini misalnya ya tiga gitu ya, misalnya biar enggak terlalu besar gitu ya, ini kita tiga gitu ya. Nah, udah ya teman-teman. Nah, jadi biar nggak terlalu rapat juga ya kayak tadi ya. Nah, kalau udah kita close gitu ya, mungkin kita bisa masukin gitu ya background gitu ya, atau misalnya mau ditambahin bisa gitu ya. Oke, kita bisa pakai kilometer gitu ya, atau misalnya di sini gitu. Kalau misalnya seperti itu gitu ya, atau misalnya maaf pakai misalnya pakai ini gitu ya, misalnya seperti ini gitu ya, itu bisa disesuaikan lagi ya. Nah, ini kan sudah ya untuk petanya. Ini untuk peta kepiringan lahan gitu ya. Terus misalnya kita mau tambahin juga untuk peta tutupan lahan gitu ya, kita bisa misalnya checklist ya, ini peta kepiringan lahannya, kita bisa masukin peta tutupan lahan desktop lah ini ya. Nah, kita misalnya ganti namanya ini ganti supply gitu ya, misalnya kita ganti properties misalnya jadi tambahan gitu ya. Oke, nah agenda. Nah, di sini kita tentu ada pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, dan sawah gitu ya teman. Nah, ini kan sudah ya. Nah, itu kita ganti judulnya gitu ya, sama visual. Bukan bahan mudah ya. Nah, seperti ini gitu ya untuk layouting peta. Jadi ini bisa satu copy ini bisa beberapa gitu ya. Ini kalau misalnya mau di print nanti tinggal Ctrl V aja ya, nanti kita bisa sesuaikan landscape gitu ya, nanti bisa langsung print gitu ya. Ya mungkin sekian ya tutorial tugas aplikasi keteknik sipilan 1 di bidang keairan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.